Ya shalom teman-teman semua, seluruh sivitas akademika yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali akan bersekutu bersama di dalam ibadah chapel yang perdana pada semester ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan belajar bersama dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya memimpin kami dari awal semester ini hingga kami bisa mengakhirinya dengan baik. Dan kami mengucap syukur Engkau telah menuntun kami di waktu-waktu yang sebelumnya. Dan kami percaya pimpinan-Mu itu senantiasa kami rasakan ke depannya ya Tuhan. Beri hamba-Mu hikmat untuk menyampaikan firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu memberi pengertian bagi kami semua agar kami dapat mengerti dan memahami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya shalom semuanya. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Badan Pelayanan Mahasiswa yang telah mempercayakan saya pada pagi hari ini untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Pada semester ini kita merenungkan firman Tuhan, satu tema yang institusi angkat, yaitu pelayanan Kristen di masa pandemi, yang diambil dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Tema semester ini cukup menarik menurut saya. Namun ketika saya merenungkannya dan saya membaca berulang-ulang secara khusus di pasal 14 ini, saya membaca dari ayat pertama hingga ayat yang ke-35 secara berulang-ulang, dan saya juga membaca beberapa artikel terkait pelayanan gereja di masa pandemi. Ada beberapa hal yang saya temukan yang cukup menarik dari pembacaan saya di artikel-artikel yang saya baca. Yang pertama itu adalah analisis kritis teologi Kristen itu sangat banyak pada saat ini ya. Teman-teman bisa melihat banyak penemuan buku-buku yang ditulis, artikel-artikel yang ditulis berkaitan dengan pelayanan Kristen, termasuk di dalam pelayanan gereja di masa pandemi ini. Kita melihat banyak pemikir-pemikir, teolog-teolog yang mengatakan bahwa pandemi ini merupakan hal positif bagi gereja agar bisa berkembang, secara khusus dari segi digitalisasi. Selain itu juga pandemi ini juga berdampak positif bagi keluarga Kristen. Mereka bisa meluangkan waktu banyak bagi keluarga, belajar bersama firman Tuhan di rumah. Itu bisa mempererat hubungan kekeluargaan. Selain itu banyak hal teolog Kristen yang menemukan, menggali kekayaan Alkitab itu, dan begitu rupa melalui temuan-temuan ini kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan itu sangat dalam sekali. Tetapi ada satu hal yang ada kejanggalan yang saya temukan ketika saya membaca artikel, yaitu gereja itu tampak mandul atau tidak berbuah. Meskipun ya kita tidak bisa menghakimi buah yang seperti apa, keuangan dan lain sebagainya, tetapi sebagian besar gereja itu merasa kering begitu. Webinar yang dilakukan, karya-karya ilmiah, penelitian yang ditemukan, banyak hal. Tetapi yang membuat gereja itu kering adalah penemuan-penemuan, teologi-teologi, teori-teori yang ada itu sungguh jauh di atas dan tidak mendasar di bumi. Artinya apa? Kita sulit menerapkannya. Penerapan itu sangat kosong sekali. Jadi itu yang saya temukan. Meskipun teologi-teologi, teori-teori yang penggalian Alkitab sangat dalam sekali, penerapannya sangat sulit dilakukan. Itu kenyataan sekarang. Yang kedua, saya temukan juga, saya membaca di website Bilangan Research Center. Itu adalah salah satu lembaga
lembaga pelayanan dan penelitian gereja terbesar di Indonesia ya, Bilangan Research Center. Di situ mengatakan bahwa tahun lalu generasi muda itu sekitar 67% meninggalkan gereja. Alasannya karena gereja itu sudah tidak relevan bagi generasi muda, tidak memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga salah satu alasan mereka meninggalkan gereja adalah kepemimpinan di gereja itu penuh dengan kepura-puraan. Artinya apa? Integritas para pemimpin gereja itu sulit ditemukan oleh dan dirasakan oleh kaum muda. Yang saya mau tegaskan teman-teman dari paparan yang saya katakan sebelumnya adalah kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai calon pemimpin, calon pelayan di gereja, kita dibentuk, dididik, diberi ilmu. Kita perlu mengkontekstualisasikan ilmu itu sesederhana mungkin sehingga kita bisa menerapkannya, mengajak jemaat, mengajak gereja untuk menerapkan prinsip-prinsip hidup firman Tuhan. Tidak hanya direnungkan, dipikirkan, dan kita menemukan teori-teori yang luar biasa, tetapi apa? Kita tidak bisa menerapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga perlu membentuk atau bahkan kita mempersiapkan diri sedini mungkin untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang punya prinsip hidup berdasarkan firman Tuhan, tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Jadi berdasarkan tema besar yang kita renungkan pada semester ini, yaitu pelayanan Kristen di masa pandemi, saya mengambil subtema yaitu lifestyle, gaya hidup hamba Tuhan di masa pandemi. Berkaitan kita sebagai mahasiswa, kita dibentuk, kita seorang hamba Tuhan. Saya pikir itu lebih relevan kita membahas bagaimana gaya hidup kita sebagai hamba Tuhan yang dibentuk ketimbang pelayanan Kristen, pelayanan gereja di masa pandemi. Karena kita mayoritas mahasiswa, memang ada sebagian sudah melayani baik secara virtual di gereja-gereja saudara-saudara masing-masing, tetapi secara khusus kita belum melayani secara full time. Jadi saya mengajak kita membahas tentang bagaimana gaya hidup, lifestyle kita sebagai hamba Tuhan di masa pandemi ini. Saya mengajak kita belajar bersama dari pasal ini. Saya mencoba untuk menemukan hal-hal dari pasal ini untuk kita pelajari bersama sesuai dengan nats yang institusi berikan untuk kita renungkan bersama pada semester ini. Yang pertama, bagaimana gaya hidup kita sebagai hamba Tuhan di masa pandemi ini? Yang pertama adalah hidup takut akan Tuhan. Di dalam pasal 14 ini ada 3 ayat. Teman-teman bisa perhatikan di Alkitabnya, di ayat 2, di ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27 itu membicarakan tentang takut akan Tuhan. Dalam pasal 14 ini ada 3 hal, dan kita tahu bahwa takut akan Tuhan itu teman-teman pasti tahu lah. Bukan seperti kita takut ketika ada hantu dan lain sebagainya, atau takut ketika deadline itu sudah mendekat. Bukan begitu ya. Takut akan Tuhan itu teman-teman, saya yakin teman-teman pasti tahu, bukan itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan menaati perintahnya. Yang saya mau katakan, mengapa kita perlu takut akan Tuhan? Kita melihat dalam konteks ini saja ya teman-teman. Dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Siapa berjalan dengan jujur itu takut akan Tuhan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa siapa yang berbuat benar itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Berbuat benar, dengan kata lain, kita melihat bahwa saat ini kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita menyebarkan hoax, berita-berita bohong dan
melawan kebijakan pemerintah. Apakah itu berdosa? Kalau hoax itu adalah berbohong, berdusta, melawan kebijakan pemerintah. Di dalam Perjanjian Baru sudah dikatakan bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini ya. Jadi apapun kebijakannya kita perlu taati, karena itu semua untuk kebaikan kita ya. Pemerintah itu pusing-pusing memikirkan sesuatu hal, berbagai hal, bermacam problema untuk mensejahterakan masyarakat. Tentunya kita harus taat kepada pemerintah ya. Jadi ayat yang ke-26 juga dikatakan bahwa ada ketentraman yang besar ketika kita hidup takut akan Tuhan. Jadi ketakutan akan terpapar virus corona dan kegelisahan akan kita bisa terjangkit, kita bisa terkena virus corona itu membuat kita takut dan cemas. Tetapi ayat yang ke-26 mengatakan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Teman-teman tentu merasakan ketentraman ketika kita bersama keluarga, atau ketika kita di tempat yang aman, yang nyaman, kita merasa tentram, kita merasa betah, dan kita tidak mau meninggalkan suasana momen seperti itu. Jadi di dalam Tuhan, ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita merasakan momen-momen atau ketentraman yang besar. Itu yang firman Tuhan katakan. Selanjutnya di ayat yang ke-27, mengapa kita perlu dan kita harus takut akan Tuhan? Ayat yang ke-27 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Lalu bagaimana orang yang tidak takut akan Tuhan? Orang-orang yang tidak mengenal dan menerima Yesus, mereka masih hidup. Ayat firman Tuhan ini tidak dapat dipercaya. Begitu? Saya pikir tidak. Kehidupan itu bukan hanya di dunia ini. Kita tahu semua bahwa ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita jika kita hidup dan takut akan Tuhan. Lalu bagaimana yang perlu kita renungkan, bagaimana kita hidup takut akan Tuhan? Nah, teman-teman, saya mengambil dalam konteks Amsal ini di pasal yang kedua ayat yang kelima. Di situ mengatakan bahwa bagaimana kita takut akan Tuhan. Pasal 2 ayat yang kelima mengatakan bahwa maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saya memberi satu poin untuk kita, yaitu bagaimana kita hidup takut akan Tuhan. Kita mencari pengenalan akan Tuhan, mencari pengenalan akan Allah. Di situasi pandemi ini banyak waktu luang yang kita miliki, aktivitas-aktivitas yang dibatasi. Bahkan tentu jika sebelum pandemi banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi sesudah pandemi kegiatan-kegiatan, aktivitas itu terbatas. Jadi banyak waktu luang. Nah, dalam waktu luang tersebut, apa yang kita lakukan? Apa yang kita isi? Nah, di masa ini tentu kemajuan digital itu sangat luar biasa ya. Kita tentunya perlu mengikuti perkembangan zaman. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita banyak menghabiskan waktu di mana? Di gadget kita, atau di laptop kita, atau kita lupa membaca firman Tuhan, lupa berdoa, dan lain sebagainya. Itu hanya penjelasan atau bayangan saya saja, tetapi saya percaya teman-teman semua kita sudah dilatih dengan keras, dengan tangan yang kuat. Kita semua tentu ada waktu untuk Tuhan setiap harinya. Dan kedua, di pasal yang ketiga ayat yang ketujuh, bagaimana kita hidup takut akan Tuhan? Di pasal yang ketiga ayat ketujuh, pasal 8 ayat ke-13,
dan pasal 16 ayat yang ke-6 itu mengatakan bahwa kita menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan ya teman-teman, bukan berarti kita lepas dari dunia ini. Karena jika kita menjauhi kejahatan dan kita tidak hidup di dunia ini, kita sebagai orang percaya tidak bisa menunjukkan terang kita di tengah dunia ini. Jadi menjauhi kejahatan itu di ayat yang pasal 3 ayat yang ke-7, teman-teman bisa lihat di situ ya, bahwa ada kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Artinya bahwa apa? Kecongkakan membahas tentang hati kita, tingkah laku, tindakan, dan mulut kita, tindakan yang berasal dari pikiran. Jadi hati kita, tindakan kita, pikiran kita perlu kita jaga agar tidak menjadi batu sandungan dan sumber daripada dosa itu sendiri. Jadi kita sebagai hamba Tuhan di masa pandemi ini, kita perlu hidup takut akan Tuhan. Kita meluangkan waktu untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, dan kita menjauhi kejahatan. Salah satunya adalah dari mulut kita, dari tingkah laku kita. Sebagaimana yang saya katakan bahwa kita sangat tidak menerima bahwa teori Charles Darwin itu mengatakan kita manusia berasal dari kera. Setuju ya teman-teman, kita bukan dari kera. Karena di Alkitab mengatakan bahwa Allah sendiri yang menciptakan, yang membentuk kita. Tetapi apa? Terkadang kita juga ya saya bilang terpeleset sedikit lah. Kadang kita bilang anjing dan binatang-binatang lainnya. Barangkali kita membayangkan ketika kita berburu ya. Ya, tapi saya anggap itu sebagai kita terpeleset sedikit, dan kita harus melatih diri kita untuk berkata dengan baik, karena akan terbawa di pelayanan nanti ya. Jadi apa yang kita peroleh ketika kita takut akan Tuhan? Di dalam Amsal ini banyak sekali ya. Ketika kita takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan. Takut akan Tuhan memberikan umur panjang, dan kita memperoleh ketentraman dan memperoleh hidup yang sesungguhnya. Jadi teman-teman, bagaimana mau pintar kalau teman-teman tidak takut akan Tuhan? Bagaimana teman-teman kita semua mau bertumbuh dan kita memiliki pengetahuan yang baik ketika kita tidak mencari pengenalan akan Tuhan? Jadi itu satu hal yang pertama yang kita perlu lakukan. Bagaimana gaya hidup kita di masa pandemi ini? Kita perlu takut akan Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-8 ya, di pasal 14 ini dikatakan bahwa mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita adalah lifestyle, gaya hidup kita sebagai hamba Tuhan di masa pandemi ini yang tidak tahu ujungnya sampai kapan. Kita perlu memiliki visi hidup, memiliki prinsip hidup. Kita mengerti jalan yang kita tempuh saat ini. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, teman-teman, di situ dikatakan bahwa orang bijaksana memandang ke depan, orang bebal menipu diri sendiri dan tidak mau melihat kenyataan. Memiliki visi dan tujuan itu sangat penting ya. Orang tidak memiliki tujuan itu seperti di dalam Lukas pasal 14 ayat 29. Orang yang tidak memiliki visi itu seperti ini teman-teman. Di ayat Lukas pasal 14 ayat 29 itu dikatakan bahwa supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Camkan baik-baik. Orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup
menyelesaikannya. Kalau kita tidak punya tujuan hidup, prinsip hidup, visi di dalam kehidupan kita, secara khusus kita dibentuk di tempat ini. Kita dibentuk, kita punya waktu itu standarnya 4 tahun ya. Kita dibentuk di tempat ini. Jika kita tidak punya target untuk selesai selama 4 tahun, kita tentu santai-santai dan lain sebagainya. Kita tidak mengejar target itu. Meskipun presiden pertama kita mengatakan bahwa bermimpilah setinggi langit, dan jika Anda jatuh, Anda akan jatuh di antara bintang-bintang. Artinya apa teman-teman? Jika kita menetapkan 4 tahun, ya paling tidak 4 tahun setengah atau 5 tahun kita selesai gitu ya. Meskipun 4 tahun tidak tercapai, jika kita benar-benar mengejar itu paling tidak 5 tahun selesai gitu ya. Tapi yang saya mau tegaskan bahwa kita perlu memiliki visi, memiliki tujuan apa yang hendak kita capai. Tentunya visi yang saya maksudkan dalam hal ini adalah visi yang positif. Dalam pasal ini juga di ayat yang ke-12 teman-teman lihat, di situ dikatakan bahwa ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi saat ini, apakah masa pandemi ini menggoyahkan visi kita? Apa tujuan kita ada di tempat ini teman-teman? Kita semua ingin dibentuk, belajar, dan kita diperlengkapi untuk dipersiapkan melayani baik di gereja, baik di sekolah, baik di masyarakat. Itu yang tujuan utama kita ada di tempat ini. Jadi jika ada kita yang memiliki pikiran kita lari dari rumah, kita ingin melihat Pulau Jawa dan lain sebagainya, mari kita ubah visi kita dan kita tetapkan bahwa Tuhan memanggil kita, dan itu bukan kebetulan. Meskipun pikiran teman-teman saya hanya istirahat dan lari dari rumah karena banyak kerja di rumah dan lain sebagainya, jadi itu tinggalkan itu teman-teman. Saat saya masuk ke tempat ini, ada beberapa hal yang saya tetapkan, yang saya mau capai ya teman-teman. Secara khusus mengenai berkaitan dengan karakter ya. Ada satu hal yang saya gumuli, ada beberapa hal berkaitan dengan karakter ya yang saya gumuli ya. Tetapi satu hal yang saat ini sampai saat ini saya masih menggumulinya, dan Tuhan masih izinkan saya untuk belum dapat melepaskannya ya. Dan satu hal yang saya bersyukur, Tuhan mengizinkan saya bergumul ketika saya masih SMP. Saya sudah dari SMP itu sudah kecanduan main PlayStation ya, PS. Dari SMP itu saya sering bolos hingga saya ke SMA ya. Bahkan saya pernah alpa sampai 1 bulan ya. Jadi wali kelas saya membela saya karena dia bilang saya dari tempat yang jauh, karena dari kampung saya ke sekolah itu ya setengah jam begitulah. Dia bilang mungkin kendala di jalan. Wali kelas saya sampai membela saya begitu. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong saya juga ya. Saya tidak pernah tinggal kelas, saya selalu naik kelas begitu. Itulah pertolongan Tuhan ya. Jadi saya sangat kecanduan sekali PlayStation ya, main PS. Saya sering bolos, tetapi Tuhan menolong saya bergumul sekali. Jangan sampai saya datang ke tempat ini saya kumat lagi begitu ya. Saya bergumul, sangat takut sekali ya kalau saya sampai menyia-nyiakan waktu saya di tempat ini dengan bermain PS dan lain sebagainya. Aduh, kasihan orang tua yang menghabiskan uang untuk biaya dan sponsor ya. Terlebih kasihan Tuhan ya, kasihan Tuhan telah memanggil kita tetapi kita sia-siakan begitu ya. Jadi tantangan kita di masa pandemi ini sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Banyak waktu luang yang kita miliki, hal yang bermanfaat bisa kita isi ketika kita memiliki waktu luang.
hal bermanfaat, hal positif yang bisa kita isi. Jadi berkaitan dengan firman Tuhan ini, kita perlu mengerti jalan kita sendiri, teman-teman. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita perlu mengerti jalan yang kita tempuh. Apa tujuan hidup kita, prinsip hidup kita. Jangan kita berdiri di kaki orang lain. Orang begini, kita begini, orang begitu, orang kita begitu, sehingga kita terombang-ambing dan kita sulit untuk mencapai tujuan hidup kita. Dan kita bahkan lebih parahnya lagi, kita tidak tahu apa tujuan kita ya. Sedikit kesaksian dari saya berkaitan dengan mencapai visi, memiliki prinsip hidup, mengerti jalan saya sendiri. Ketika saya menulis skripsi, itu sangat bergumul sekali ya. Teman-teman tahu, teman-teman satu angkatan juga, teman-teman yang sedang menulis skripsi tentu bergumul juga dalam penulisan skripsi ya. Saya mengawali penulisan skripsi itu dengan apa? Dengan kenyataan-kenyataan yang saya sulit terima. Yang pertama, saya memilih pembimbing adalah Pak Enggar ya. Teman-teman tahu karena topik yang saya angkat dalam skripsi saya itu berkaitan dengan teologi Perjanjian Lama. Teman-teman, ada fakta yang menarik tentang Pak Enggar. Yang pertama bahwa pola pikir Pak Enggar itu sulit dipahami. Itu yang pertama, kenyataan yang saya terima ketika awal saya menulis skripsi. Yang kedua, saya juga melihatnya, yang kedua adalah kebanyakan orang yang dibimbing Pak Enggar itu tidak ada yang selesai selama 6 bulan gitu ya. Jangankan 6 bulan, 1 tahun pun terkadang ada yang lewat begitu. Jadi itu kenyataan kedua. Dan kenyataan yang ketiga, minta maaf sebelumnya bahwa di semester sebelumnya semua bimbingan Pak Enggar itu tidak ada yang wisuda ya, kecuali Kak Yati. Dia pun tahun lalu ya, tahun 2020 bimbingan bersama Pak Enggar. Jadi ada 1 tahun waktunya begitu. Jadi ketika saya mengerti dan saya melihat fakta itu, apa yang saya rasakan? Tentunya ketakutan dan cemas ya, apa saya bisa selesai apa tidak begitu. Melihat fakta itu, tentunya saya rasa kalau saya secara manusia melihat kenyataan itu ya, saya tidak lebih dari teman-teman yang dibimbing oleh Pak Enggar, sama saja ya. Saya juga bukan orang yang pintar, tetapi kalau saya melihat kenyataan itu dan tidak memiliki prinsip hidup, visi hidup pribadi, saya tentu tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sangat baik bagi saya. Tuhan menaruh hikmat, Tuhan menaruh kekuatan dan prinsip, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi. Dan puji Tuhan, saya sudah ujian, dan puji Tuhan juga saya sudah perbaikan skripsi dan sekarang masih dalam tahap editing ya. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan, bukan karena kekuatan saya, tetapi karena pertolongan Tuhan. Tetapi bukan hanya pertolongan Tuhan ya teman-teman. Tuhan tidak menolong sekali langsung Tuhan menulis skripsi kita, tetapi perlu ada prinsip hidup, visi yang kita harus capai. Tentunya kita sebagai hamba Tuhan sudah menetapkan prinsip, tetapi yang saya mau tekankan bahwa jangan kita hidup dengan prinsip hidup orang lain yang barangkali berbeda dengan karakter kita. Kita bangun dengan prinsip firman Tuhan. Jadi satu hal yang saya bagikan kepada kita tentang skripsi ya, khusus bagi teman-teman yang skripsi, saya ambil prinsip bimbingan sama Pak Enggar itu seperti dalam kitab Injil gitu ya. Ada perumpamaan Yesus katakan, ada seorang janda yang datang kepada hakim itu, tetapi hakim itu tidak menjawab dia gitu ya. Dan janda itu terus datang kepada hakim itu, dan ketika hakim itu kesal, ya dia beri apa yang janda itu mau ya.
begitupun saya ya. Saya datang terus kepada pembimbing saya sehingga dia kesal dan dia bilang, kamu ujian sudah, gitu ya. Jadi prinsipnya kita harus tekun datang kepada pembimbing dan buat dia bosan, gitu ya. Ya begitulah itu prinsip dalam kita menulis skripsi. Yang akan skripsi, teman-teman mempersiapkan diri untuk hal itu ya. Jadi dua hal ini yang kita perlu perhatikan. Gaya hidup kita sebagai hamba Tuhan di masa pandemi ini, kita perlu membangun pribadi yang takut akan Tuhan. Kita perlu memiliki sikap takut akan Tuhan dan mengerti jalan kita sendiri. Di masa pandemi ini sangat penting sekali ya. Dan satu hal berkaitan dengan kita sebagai mahasiswa, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 mengatakan bahwa jika kita saja tidak mengasihi saudara kita yang kelihatan, mana mungkin kita mengasihi Allah? Kita saja, ketika kita di dunia ini yang kelihatan saudara kita saja tidak kita kasih, mana mungkin kita bilang saya takut akan Tuhan? Itu adalah berbohong kita dan kita berdusta. Jadi saudara-saudara, kita juga perlu menghormati orang tua ya. Menghormati orang tua itu salah satu prinsip ketika saya juga berkuliah di tempat ini. Orang tua jadi lelah membayar kita, membiayai kita di tempat ini, masa kita menghinanya dengan bersenang-senang, meluangkan waktu yang sia-sia, bahkan kita berbuat dosa yang sehingga kita disiplin dan lain sebagainya. Itu saya sangat, kalau berbicara tentang orang tua itu sangat memotivasi saya, mendorong saya sehingga saya bisa dan kembali kepada tujuan awal saya ya. Jika kita saja menghina orang tua kita, bagaimana kita mau mengasihi Tuhan ya. Jadi itu yang saya bagikan untuk kita pada pagi hari ini. Marilah kita membangun gaya hidup yang berdasarkan firman Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan dan kita memiliki visi, khususnya kita saat dibentuk di tempat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau maha besar dalam hidup kami. Saat ini kami telah belajar bersama dari firman-Mu. Roh Kudus-Mu memberi kami pengertian agar kami dapat menerapkan dan menanamkan prinsip kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Masa depan mereka, apapun yang mereka rencanakan, hamba percaya Engkau mengetahui dan Engkau menyertai dan memberkati kami semua. Kami serahkan kehidupan kami semester ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong, membimbing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa